Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dan kaum perempuan POK Depok 2 Timur. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah KKP pada bulan Juni saat ini. Dan kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Penatua Galenus Ongirwalu, Saudari Grace Abaulu, Bapak Julius Bohang dan tim multimedia yang membantu kami dalam melaksanakan ibadah ini sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Dan hari ini dalam firman-Nya kita akan mendengarkan dari firman-Nya tentang seorang Rahab. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Selamat sore kaum perempuan POK Depok 2 Timur yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan masuk dalam ibadah virtual bulan Juni 2021. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kami mengundang kaum perempuan untuk berdiri dan menyanyikan pujian pembukaan Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita akan masuk dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan kami pada sore hari ini. Kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah virtual KKP POK Depok 2 Timur di bulan Juni tahun 2021 ini ya Bapak. Kami memohon ya Tuhan agar kiranya ibadah ini boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhir dengan lancar. Biarlah ya Tuhan ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami. Biarlah firman yang akan dibawakan oleh Penatua Galenus Ongirwalu
Tuhan pimpin sehingga kami boleh memahami dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang pimpin ibadah ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Komisi Kaum Perempuan, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelum itu kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Akan dipimpin oleh Penatua Galenus Ongirwalu. Pada Penatua Galenus Ongirwalu saya persilahkan. Baik, kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, tak putus-putusnya Tuhan kami mengucap syukur atas karya dan anugerah-Mu, sehingga kami pribadi, lepas pribadi, Tuhan hantarkan dan Tuhan beri kemampuan bagi kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat ibadah KKP pada sore menjelang malam hari ini. Tuhan, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan mau berkati pembacaan firman ini dari awal sampai dengan akhir. Dan biarlah Tuhan saja yang bersabda atas kami semua, sehingga kami dapat memahami, mengerti maksud kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakan kami, sembunyikan kami di balik kaki salib-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah KKP pada sore hari ini terambil dari kitab Yosua pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan membaca bagi kaum perempuan yang mengikuti ibadah pada kali ini. Perikopnya yaitu pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang
orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto, dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dari segala penduduk negeri ini, gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada dua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada ibadah KKR pada sore hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan menjalankan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas Alkitab kita yang kita sudah baca dari Yosua pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15, diberikan tema di sini adalah Rahab, wanita yang kuat dan penolong. Saya agak mempersempit sedikit dengan subtema yang saya juga buat, ada kaitannya dengan tema ini, yaitu iman yang menyelamatkan. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya kaitkan antara tema dan subtema ini? Karena cerita atau kisah perempuan Yeriko yang bernama Rahab dalam kitab Yosua pasal yang kedua ini merupakan tokoh Alkitab yang sangat istimewa. Karena nama Rahab muncul dalam daftar pahlawan iman yang tercatat dalam kitab Ibrani. Kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat 31 dikatakan di situ, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, kaum ibu atau kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini ada beberapa fakta yang menyatakan bahwa seorang Rahab itu dipakai oleh Tuhan. Dan ini faktanya yang tercatat pula dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah Rahab itu adalah seorang perempuan sundal. Dan yang kedua, Rahab adalah sosok kunci dalam kemenangan bangsa Israel. Dan
fakta yang ketiga yaitu Rahab mengalami jamaan halah. Karena di situ ditulis bahwa ia menyembunyikan dan menyelamatkan 2 pengintai Israel. Dan yang keempat, atau fakta yang keempat adalah Rahab menikahi salah seorang pemimpin Yahudi. Nah, kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Rahab, seorang perempuan sundal yang kita tahu bahwa Tuhan memakai Rahab untuk menyatakan perubahan. Nah, perubahan total yang terjadi karena bentuk iman dan tindakan imannya. Oleh karena itu, kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat lebih penekanan bahwa pada iman Rahab juga tercatat dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, dan juga ada referensi-referensi lain. Yang pertama yang kita lihat iman yang begitu kuat adalah iman Rahab timbul karena dari pendengaran akan firman Allah. Itu kita juga bisa baca dari Roma 10 ayat yang ke-17 atau Yosua pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Dan yang kedua yaitu Rahab percaya dan bertindak sesuai imannya. Nah, ini kita juga bisa baca dalam Yakobus 2 ayat yang ke-25. Nah, yang ketiga adalah iman Rahab adalah iman yang tunggal. Dan ia adalah satu-satunya orang Yeriko yang percaya kepada Allah Israel. Dan yang keempat, satu kaum umat Israel diselamatkan berkat iman Rahab kepada Allah Israel. Yang kelima, iman Rahab diperhitungkan Allah dan ia menerima upahnya. Nah, kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita pada zaman atau sekarang ini, pergumulan apa yang terjadi di tengah kehidupan kita yang kita hadapi hari-hari sekarang ini sangat luar biasa. Apakah dosa yang kita saat ini rasakan telah membelenggu kita sampai saat ini? Dan apapun latar belakang hidup kita yang kita rasakan, itu tidak bisa terpecahkan atau tidak ada solusinya. Nah, kita kaitkan dengan kehidupan Rahab, bahwa seorang Rahab ini yang dipakai Tuhan, dia melalui perubahan yang luar biasa, yaitu perubahan yang total yang dilakukan Tuhan untuk Rahab. Nah, ketahuilah bahwa kuasa Allah masih tetap sama seperti yang Tuhan lakukan bagi kita semua, karena Tuhan menjamah setiap kaum perempuan yang datang dan berlindung kepada Tuhan. Seperti Rahab, dia meletakkan imannya untuk Tuhan. Dan kita pun bisa melakukan itu dalam kehidupan kita. Nah, bagi kaum perempuan atau kaum ibu yang saat ini telah menjalankan firman Tuhan dengan baik dan benar, itu secara otomatis akan timbul iman seperti yang dicontohkan seorang Rahab. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini, dan semoga firman Tuhan pada sore hari ini dapat memberkati kita semua dan juga memberkati kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Amin. Baik, kaum perempuan atau kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus,
seraya mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena penghantaran Tuhan bagi kami semua, ibadah dari awal sampai dengan akhir atau masih dalam pertengahan ini Tuhan, kami syukuri karena kebaikan Tuhan, kami dapat melakukannya semua dengan baik. Kami telah memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan lewat puji-pujian yang telah kami lantunkan, dan juga kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, itu dapat tertanam dalam hati kami masing-masing, dan firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam persekutuan ibadah KKP pada sore hari ini, Tuhan juga telah berkati pribadi lepas pribadi yang hadir. Tuhan lindungi kami semua, dan terlebih Tuhan juga membuka tingkap-tingkap berkat Tuhan bagi kami semua. Karena kami setia, kami cinta akan kebesaran Tuhan lewat persekutuan-persekutuan yang ada di gereja kami, khususnya di persekutuan KKP saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa sapa Tuhan bagi dalam pelayanan, dalam pekerjaan atau dalam studi sekalipun Tuhan, Engkau mau berkati Grace agar dia pun menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan terlebih Tuhan percayai dia untuk menjalankan perintah-perintah-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kaum perempuan yang saat ini mengalami lemah tubuh atau sakit Tuhan. Kami mau bawa ke hadapan-Mu Ibu Helmina Taribuka Siahaya, Ibu Teti Kaloke, Ibu Kiswari Bohang, Ibu Rosalina Minda, Ibu Since Boyo yang dalam pemulihan, Saudara Una Kundiman, Ibu Yublina Ruf, Oma Willy Hutubesi, dan semua kaum perempuan yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan mau hadir di tengah-tengah kehidupan pribadi-pribadi mereka, dan kami yakini dan kami percaya saat ini Tuhan, atau pada sore hari ini kami mau bersatu hati. Tuhan mau angkat segala penyakit yang mereka derita saat ini Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi bagi mereka saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat kaum perempuan yang juga dalam pergumulan, yang juga mereka pohonkan kepada Engkau secara pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan mau dengar dan Tuhan mau jawab sesuai dengan seturut dengan kehendak Bapa di surga, ketika mereka meminta dengan sungguh-sungguh apapun yang mereka gumuli saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi gereja kami, Gereja POK Depok 2 Timur ini Tuhan, khususnya persekutuan KKP yang saat ini kami telah laksanakan Tuhan. Kami mau berdoa dari pengurus, koordinator sampai koordinator-koordinator yang ada di wilayah. Tuhan mau berkati agar setiap program-program yang mereka laksanakan dan lakukan Tuhan, itu dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, khususnya negara Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin yang ambil bagian dalam menjalankan roda pemerintahan saat ini. Tuhan, Kamu berkati dari presiden sampai kami keluarga yang terkecil Tuhan, yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan mau berkati. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini itu juga seturut dengan kehendak Bapa di surga. Biarlah pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai itu juga Tuhan bukakan akal pikiran mereka, agar mereka dapat menjalani roda pemerintahan ini dengan baik. Dan biarlah mereka dapat bijak Tuhan mengambil segala keputusan yang ada. Dan juga Tuhan berkati setiap langkah dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kota kami yang tercinta ini, kota Depok ini Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa saat ini Tuhan, di kota Depok ini juga kami merasa tentram, merasa aman Tuhan.
biarlah untuk kedepannya Tuhan juga mau berkati kota Depok ini. Dari Bapak Wali Kota sampai pengurus-pengurus RT yang ada, Tuhan Engkau juga mau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Biarlah doa syafaat ini Tuhan akan sempurnakan melalui doa yang Tuhan telah ajarkan bagi kami semua, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segalakan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kaum perempuan, kita akan masuk dalam ucapan syukur persembahan. Kami mengimbau untuk kaum perempuan untuk memberikan persembahan khusus KKP bersamaan dengan persembahan Minggu ke Bendahara Gereja. Maka dari itu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian persembahan sekaligus penutup dengan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita akan masuk dalam bait dua. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau berikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri,
menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa persembahan, syukur dan berkat dari Penatua Galenus Ongirwalu. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa persembahan dan sekaligus diakhiri dengan doa penutup serta berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Karena dalam ibadah kali ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami yang kami tahu asalnya daripada Tuhan. Biarlah Tuhan mau kuduskan dan berkati persembahan kami ini, dan Tuhan pakai persembahan kami ini untuk pekerjaan di ladang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, dan juga Tuhan kami mau tutup ibadah KKP pada sore hari ini. Biarlah Tuhan mau berkati kami semua yang telah hadir dan yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Tuhan mau berkati kami semua. Dan biarlah Tuhan arahkan hati kami semua, serta terimalah berkat-Nya. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau berikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan